Oke. Oh, jam 10. Oh, satu. Kita live sekarang. Oke, Mister. Yo, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bella Lovers dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan saya Triwijayanto sebagai technical advisor di Bella Coklat. Oke, kali ini saya akan membuat menu dessert box yang simple, terlihat mewah namun enak. Jadi resep simple itu belum tentu nggak enak ataupun murahannya, tapi kita sajikan dengan menggunakan produk Bella ini. Saya membuat resep yang sesimpel mungkin tapi terkesan mewah dan juga rasanya pasti endes. Oke. Kali ini saya menggunakan bahannya yaitu menggunakan Bella Dark Chocolate Compound. Kita ada kemasan yang 250 gram. Sini Mister. Ada yang 1 kilo dan juga ada yang 5 kilo packagingnya. Wah, Kita banyak lengkap ya. semua Bella di sini ya. Dan juga kita selain ada produk Bella Coklat Compound, kita juga ada produk varian Bella Spread. Nah, ini yang terbaru nih, ini dia Choco Cashew. Nah, ini juga dalamnya tuh, twist ya kan. Keren banget. Lalu juga ada tiramisu, kacang mete, cheese dan juga coklat. Varian Bella pokoknya lengkap aja pokoknya. Dan yang untuk Bella seperti ini itu jadi menu favoritnya Sultan Andara, keluarga Andara. Coklatnya Sultan ya, saya. Oh, coklatnya Sultan. Oke. Kali ini saya akan menggunakan resep dessert box yaitu coklat Marie Box. Kenapa saya namakan coklat Marie Box? Tentunya saya menggunakan biskuitnya biskuit Marie. Kalau misalkan ibu ada yang menggunakan biskuit yang lain seperti Lotus, yang lain segala macam bisa ya. Yang pertama bahan-bahannya saya coklat spons saya tidak perlu membuat, tapi saya sudah membuat coklat spons. Saya bikin kram coklat spons ya. Jadi resepnya nanti tidak perlu saya sebutkan. Itu saya membuat coklat spons biasa. Itu nanti kemudian didiamkan, kemudian ibu hancurin aja, ibu parut, ibu hancurin lah. Itu coklat, tapi nanti resepnya itu ada saya lampirkan di saya post nanti di Instagram. Kemudian yang paling penting ada untuk fillingnya, saya ada menggunakan 120 gram biskuit Marie sudah dihancurkan, tapi tidak terlalu halus ya. Ini saya bikin setengah resep aja kan nanti jadi 2 box, tapi saya bikin satu box saja. Lalu ada untuk ganasnya ini ada menggunakan Bella Dark Chocolate Compound dan juga ada tentunya fresh cream. Oke, baik, saya akan membuat ganasnya dulu. Seperti biasa dalam membuat ganas, cara yang baik dan benar adalah ibu potong-potong coklat Bella Dark Compoundnya sekecil mungkin. Lalu kemudian fresh creamnya kita panaskan, jangan sampai mendidih kalau perlu, panaskan aja. Nah, baru kita tuang, nanti kita aduk sampai dia benar-benar larut. Tapi kalau suhu ruangannya dingin seperti ini, pastinya kita tim seperti biasa di atas air panas. Oke. Lengkap chef, tapi ada yang nggak ada di Bali. Untuk Lavitri Hasna yang di Bali yang nggak ada apa ya? Cashew. Cashew ya. Choco cashew. Choco cashew boleh, nanti Choco cashew memang produk baru sih Bu ya. Oke, di sini saya membuat setengah resep. Ini ada fresh creamnya. Saya pakai yang non dairy. Boleh pakai yang dairy, boleh pakai non dairy juga boleh. Ini pakai setengah resep. Dalam satu resep itu 250 gram. Saya pakai setengah resepnya yaitu 125 gram. Oke. Ini kita panaskan. Api kecil aja ya. Api kecil saja sampai dia berbuih kecil-kecil dan juga sudah ada asapnya. Seperti itu aja. Baru nanti kita tuang ke dalam coklatnya.
Nah, di dalam coklat box ini nanti ada sensasi kriuk dari si biskuit Marinya. Seperti biskuit Marinya nggak alot dong, nggak, karena nanti biskuit Maria ada di tengah-tengah dia. Kalau dalam kondisi masih dingin, tentunya dia malah makin enak. Memang disajikan untuk dessert box ini dia keadaan memang harus yang dingin. Kadang kan dessert box itu ada yang terlalu creamy, ada juga terlalu banyak coklatnya, akhirnya tadi entek. Tapi kalau misalkan resep saya kali ini pas, pokoknya ada creaminya, ada dari coklat ganasnya, kemudian ada dari kriuk dari si biskuit Marinya, dan juga bagian dasar nanti ada kram dari spons. Nanti Mister kalau ada yang mau langsung tanya aja ya. Nah, untuk minggu depan nanti resepnya, wah itu gampang susah-susah itu. Gampang susah-susah. Biar cepat, saya akan gedein sedikit. Ingat, dalam membuat ganas, dalam memanaskan krim ataupun susu, kita juga bisa mengganti dengan susu cair ya. Itu tidak boleh ibu tinggal. Jadi ibu harus aduk pelan-pelan. Karena kalau ditinggal nanti bagian pinggirnya dia akan gosong. Bagian pinggirnya akan gosong dan juga berkerak nantinya. Jadi ini harus diaduk terus. Nah, ini bisa dilihat Mister. Nah, ini kalau misalnya nggak diaduk nih, bisa dilihat nih contoh aja ya. Kalau tidak diaduk, dia akan berdiri seperti ini tuh, bagian pinggirannya. Dan ini kalau didiamkan dia akan gosong nantinya. Pokoknya harus sekali diaduk biar dia panasnya sampai ke tengah tuh rata. Ini sepertinya sudah berasap ya. Oke. Kita tuang. Sengaja saya panaskan air dulu biar takutnya dia nggak larut. Ini coklatnya sudah saya potong kecil-kecil sampai dia larut ya. Ingat, dalam membuat ganas untuk dessert box itu beda dengan kita membuat ganas untuk siram kue atau segala macam. Untuk dessert box ini dia memang agak sedikit light, agak sedikit soft ya, agak sedikit encer. Karena apa? Kalau misalkan terlalu pekat, nanti dia terlalu enak. Terlalu enak apa sih dimakan tuh, terlalu enak deh pokoknya. Gampang susah-susah itu kayaknya Google juga bingung mengartikannya. Ya Bu, biasanya kan dalam membuat apapun ya, kalau misalkan kita masih yakin bisa, itu biasanya gampang-gampang susah kan gitu. Masih bisa nih. Ada paling gagalnya cuma sekian persen. Tapi kalau yang namanya gampang susah-susah itu malah lebih banyak susahnya daripada gampangnya. Kayak membuat makaron itu kan dia kita gampang ngaduk, misalkan ngaduk si putih telurnya segala macam, tapi pada saat makaronitnya ataupun pencampuran antara putih telur dan bahan-bahan lainnya itu yang sulit. Kalau misalkan kita konsistensinya nggak pas segala macam, nanti dia makaronnya ada yang ada kakinya, ada yang tidak, seperti itu. Dan juga suhu juga mempengaruhi. Oke. Nah, ini ya juga tadi saya bilang tadi, ganas untuk coklat box ini dia memang agak sedikit light ataupun kita agak sedikit encer ya, tapi tidak encer banget. Supaya kenapa? Biar dia dimakannya tidak terlalu berat nantinya, dia agak lembut. Kelebihannya menggunakan produk beda itu seperti ini tuh, dia tidak perlu ada penambahan apapun, dia tetap shiny. Oke. Ini diamkan aja, nanti dia juga larut kok. Atau kita tim sebentar ya Mister ya. Oke. Nah, ini larut semua. Ada yang tanya nih Chef, kalau ganas seperti ini bisa diaplikasikan di brownies nggak Chef? Ganas seperti ini diaplikasikan di brownies untuk apanya nih? Kalau misalkan di brownies itu kan dia memang pakai dark coklat kompon dilelehkan bareng sama butter ataupun margarin, kemudian nanti dicampur ke dalam adonan langsung. Nah, kalau ganas seperti ini bisa-bisa saja kalau untuk dicampur ke dalam adonan, tapi untuk apa kan dengan pakai coklat blok aja.
Oke, kita sisihkan. Sekarang kita susun. Kita ada 5 susun. Yang pertama itu ada, saya lengkap kok di resepnya ini lengkap pokoknya. Saya ada penyelesaian tuh ada nanti ada coklat krim. Coklat krim itu pencampuran antara whipping cream yang sudah dikocok sama ganas tadi dicampur 1:1. Nah, ini penyelesaiannya adalah untuk layer pertama bagian dasar itu ada crumble sponge. Ini coklat sponge yang sudah kita bikin crumble. Ini bagian dasarnya. Untuk layer 2 di atasnya ada coklat krim. Coklat krim itu adalah fresh cream yang sudah dikocok 1:1 dengan ganas. Nanti saya akan buat juga. Lalu di atasnya ada biskuit Marie, coklat krim lagi, dan terakhir adalah ganasnya. Oke. Ini untuk lapisan layer pertamanya. Untuk atas brownies bisa, Bu. Untuk atas brownies bisa ada customer kita di mana ya? Pontianak. Dia sudah ada untuk jadi brownies lumer bahasanya dia. Itu jadi apa namanya? Menu andalan dia katanya sih gitu di Instagramnya ya. Bisa untuk atasnya brownies. Dia juga nanti setelah ngeset bisa dilihat nih Mister. Nah, seperti ini nih nanti ganasnya. Dia meskipun dia masih lebih lembek atau encer dia tetap bisa ngeset Ibu. Tapi ngesetnya tidak keras ya, tidak seperti ganas yang 1:1. Itu tetap soft kok. Oke, ini ada 50 gram crumble sponge untuk bagian dasarnya. Kenapa saya tidak menggunakan spons saja yang seperti resep karamel salted itu ya? Kenapa? Karena kalau misalkan memang kita menggunakan spons biasa, takutnya bagian bawahnya terlalu padat. Kalau pakai crumble seperti ini kan ketika disendok nanti bagian bawahnya kan gampang hancur seperti itu. Oke, ini kita ratakan aja. Ini saya timbang pokoknya kurang lebih 50 gram. Karena terlalu banyak juga nggak pas, terlalu sedikit juga terlalu nggak enak juga. Oke, ini kita ratakan. Kalau Ibu tidak menggunakan hands glove, biar nggak terkesan jorok, bisa menggunakan sendok diratakannya. Oke, kita sisihkan. Lalu saya akan membuat coklat krimnya. Coklat krimnya itu ada 100 gram whipping cream, saya bikin setengahnya, berarti 50 gram. Oke. Scramble bisa diganti yang lain nggak, Chef? Bisa Ganti apa banget. nih? Bisa banget. Jadi crumble itu hanya untuk bagian dasar aja sih. Ini kita kocok sampai dia setengah mengembang. Sampai dia setengah mengembang baru kita masukkan si ganasnya 1:1 ya. Dan juga dalam ngaduk whipping cream ini jangan terlalu kaku. Kalau untuk mixer box ini ibu, kalau untuk mixer box ngaduk whipping cream jangan terlalu mengembang kaku. Karena apa? Kalau sampai terlalu mengembang kaku, nanti dia pada saat dia ratakannya dia akan ada bagian yang kosong. Kemudian tersimpan. Diganti apa nih, Chef, kalau nggak pakai scramble? Diganti apa? Diganti apa? Bisa menggunakan kayak boba ya. Boba tuh bisa. Kemudian apa lagi? Macam-macam sih Ibu ya, banyak ya, bisa dengan menggunakan kayak apa namanya? Kayak apa sih, adonan cookies bisa dihancurkan juga. Oke, ini 50 gram, kita kocok lagi.
pengembang. Nah, ini bisa ibu lihat. Ya, dia masih soft tuh. Dia tidak terlalu ngembang kaku. Dia masih agak lembek. Karena nanti kan dessert box ini kan dia memang disajikan dalam keadaan memang harus dingin, dimasukkan ke dalam chiller ataupun ke freezer dulu, agak panas baru disajikan. Nah, maksudnya dia agak lembek ini kenapa? Nanti biar dia rata, tidak ada pori-pori di bagian pinggiran cetakannya. Kita masukkan ke dalam plastik segitiga biar rapi. Ingat ibu-ibu dalam mengisi dessert box, saya sarankan kalau untuk pakai plastik segitiga ini bisa dimasukkan bagian pinggirannya dulu, biar dia tidak ada pori-pori yang atau tidak ada udara yang tersimpan. Bersama ibu. Nah, ini kita timbang. Jelas kok saya untuk coklat krim ini namanya coklat krim ya. Coklat krim ini 50 gram juga. Pokoknya di resep saya jelas semua. Dan kenapa saya bikin jadi 4 box satu resep itu nanti itu udah saya perkirakan semua kok. Kayaknya bagian pinggirnya dulu. Nah, seperti ini. Jadi biar tidak ada pori udara yang tersimpan ya. Lalu kita ratakan seluruhnya ke tengah. Oke, kemudian kita beri biskuit marinya ini kurang lebih 15 gram. Sama bagian pinggir dulu. Kalau mau pakai biskuit yang lain boleh, misalkan biskuit cookies and cream seperti itu boleh. Saya sarankan kalau menggunakan cookies and cream, si krimnya itu dibuang ya. Dia hanya apa namanya, hanya si biskuitnya aja, atau hanya cookiesnya aja. Oke, ini kita ratakan. Nah, ini sudah rata, ini kita timpa dengan untuk lapisan ketiganya. Ini lapisan ketiga ya. Untuk lapisan keempatnya kita kasih coklat krim lagi. Sama bagian pinggir juga. Simpel kan? Baru kita ratakan menggunakan sendok. Nah, ini kita diamkan nanti ke dalam freezer Bu ya, sebentar aja biar dia agak set. Nanti ketika disiram ganasnya dia tidak merebas ke dalam si ganasnya.
Kalau ada nih palet yang kecil boleh, lebih bagus lagi malah. Biasanya mempraktekannya adalah dengan alat seadanya, biar ibu juga di rumah kan. Kalau sendok pasti ada lah. Kalau nih palet kan orang tertentu ada yang apa namanya yang ada. Oke, seperti ini. Kita masukkan ke dalam freezer. Nah, ini lapisannya kan menarik kan, jadi nggak ada rongga udaranya. Sebentar aja kita masukkan ke dalam freezer, kurang lebih 1 menit aja. Kalau di freezer mah cepat kok. Baru terakhir kita tuang ganasnya. Oke, untuk minggu lalu ada challenge dari saya membuat dessert box ya, menggunakan kreasi dari produk Bella tentunya. Ada beberapa yang saya lihat resepnya segala macam, dan saya juga tidak hanya resep. Kalau saya bagian resep nih, nanti ada tim yang lain itu menilai dari segi penampilan segala macam. Lalu kita vote ya. Nah, di sini saya sudah pilih ada 3, bukan saya yang pilih ya, maksudnya kita ini adalah tim dari Bella Coklat. Kita pilih 3 itu yang menurut kami ataupun dari tim kami itu berhak untuk mendapatkannya ya. Itu nanti dulu ya. Apa yang kemarin dulu yang nonton dari awal sampai akhir? Boleh. Boleh ya. Karena ini tuh dulu deh, yang 3 dulu. Yang 3 dulu ya? Iya. Oh, oke, siap. Kita gantung bos saya nih. Pas dinikmati, oh iya enak banget ibu. Ini saya sudah coba. Itu kan saya biasa lah kalau membuat resep itu, saya tidak mungkin membuat sebelum saya coba dulu saya buat gitu pada saat live itu saya nggak seperti itu. Jadi saya bikin, saya trial dulu, saya dalam skala kecil dulu di cup puding, masukin freezer, dalam badan dingin saya coba. Oh pas nih kira-kira enak, baru saya bikin. Oke, tapi nanti juga saya sebutin costnya berapa, harga jualnya berapa. Nanti pokoknya pas mungkin di sini ibu siapa yang sudah membuat resep yang saya demokan, kemudian dihitung costnya bener nggak, estimasi saya itu kurang lebih sekian gitu. Nanti silahkan dicek aja ya. Yang pertama ini adalah challenge dari saya, yaitu membuat dessert box ya. Sebentar. Oke, ini ada @malo_kitchen ya, itu yang pertama. Itu dengan dessertnya itu saya coba lihat itu bentuknya ada stroberinya bagian atasnya, kemudian di bagian filling tengahnya ada kriuk-kriuk dan yang lain-lain. Kemudian untuk yang kedua ada @lestari asfianti. Yang kedua @lestari asfianti, dia membuat dessert boxnya juga unik buat saya bilang. Dia ada ancuran apa gitu tadi di atasnya. Kemudian ada yang terakhir ada @shakira abd ya, itu membuat mango apa nih dia nih, mango fruit dessert ya, tapi memang disajikan di dalam gelas, tapi bisa juga dirubah dalam box ya. Oke, yang pertama ada @malo_kitchen. Yang kedua ada @lestari asfianti, dan yang ketiga ada @shakira_abd nih. Saya dari tim ini, bukan dari tulisan tangan saya ya. Pokoknya objektif penilaian dari kami, tidak ada unsur wah saya kenal si A, ini si A sering nonton A, si ini bikin si enggak. Saya tetap penilaian kosnya dari resep, saya lihat tampilannya gimana, nanti tim yang lain vote yang lain. Oke. Kemudian untuk yang berhak 5 pemenang mendapatkan produk dari kita yang ini, yang baru nih. Nanti ada yang belum dapat, nanti sabar nanti karena ada. Ini ada, nanti dulu dah, finishing dulu. Nah ini sudah jadi mister ya, nanti kita umumin. Ini kurang lebih 50 gram atau kurang lebih 50 gram lah ya untuk si ganas ini.
Nah kalau misalkan ganasnya itu dia sudah agak ngeset, itu bisa ditim lagi sebentar. Tidak disarankan dessert boxnya ini masih belum dalam keadaan freeze ataupun belum keadaan benar-benar dingin, lalu ganasnya masih dalam keadaan panas dituang, tidak disarankan ya. Tuh saya setting pas 50 gram, jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga. Oke, pas kan? Tuh 50 gram tuh. Tuh 51 malah, lebih satu mah nggak apa-apa lah sama teman. Pokoknya semua saya timbang bu, tenang bu. Jadi saya resep yang saya demokan ini sesuai dengan apa yang ada di resep. Ini kita masukkan ke dalam freezer sebentar aja sampai dia agak sedikit set, baru kita kasih dekorasi sesuai dengan selera. Karena di set box ini saya pernah beli ya, saya pernah ada beli di online, saya nggak berani nyebutin mereknya apa. Tampilannya enak, bagus. Saya beli harganya tuh kalau nggak salah 35 atau 40 gitu, saya lupa ya, antara itu. Saya cobain, dia ganasnya banyak banget bagian atasnya, bawahnya tuh krim, baru kue 3 lapis doang kalau nggak salah ya, tapi ada potongan-potongan apanya gitu. Saya cobain, ternyata memang terlalu banyak ganas pun dia akan enak ibu-ibu ya, jadi terlalu banyak coklat tuh enak, jadi di mulut tuh jadi kayak becek gitu, terlalu enak. Makanya kalau untuk ganas ini saya selalu penyajikannya proporsional aja, jadi jangan terlalu banyak dan terlalu sedikit juga, jadi pas dimakan tuh sensasinya pas di mulut gitu, jadi nggak terlalu banyak ganasnya, tidak terlalu banyak kriminya dan yang lain sebagainya ya. Oke, untuk yang kemarin menyimak dari awal sampai akhir, ini bukan saya, jujur kalau ini bukan saya nggak terlibat karena kan saya live kemarin kan, jadi ada tim kemarin di belakang behind the scene, di belakang layar itu dia yang melihat, dicatetin si A, si B, si C, dilihat dari scroll lagi dari awal, oh masih aktif dia. Ini ada 5 kita pilih ya. Ini ada Vivi underscore Linda 71, kemudian ada Rita More, kemudian ada Ina Silvia 11, ada U1A underscore 2210, kemudian ada Anita Trianggrahini ya, saya ulang, Vivi underscore Linda 71. Yang kedua ada Rita MOOE Rita More. Yang ketiga ada Ina Silvia 11. Yang keempat ada U1A underscore 2210. Yang terakhir ada Anita Trianggrahini. Oke, itu 5 bukan pemenang ya, itu maksudnya 5 viewer dari kami. Nanti akan ada hadiah dari kami. Semua hadiahnya sama, 5-5-nya ini, tidak ada yang juara 1, juara 2, 3. Tapi yang tadi challenge, yang 3 pemenang tadi, itu hadiahnya berbeda. Oke, kemudian untuk cost dari dessert box dari Bella nih berapa sih gitu kan? Katanya kok mewah, jangan mahal kali gitu. Oke, sebentar saya hitung dulu biar nggak salah. Ini 10. Ini 10 kali 10, kotaknya itu 10 kali 10 kurang lebih. Itu dengan cost seluruh ini kan jadinya 4 box ya. 4 box itu costnya kurang lebih 61.800. Biasa kalau cost dari saya itu selalu pakai cost yang termahal dulu ibu-ibu ya. Jadi bahan-bahannya itu saya pakai yang termahal dulu. Jadi next kalau misalkan ibu-ibu pakai bahannya yang murah, itu nanti akan mempengaruhi costnya juga, otomatis ibu-ibu costnya lebih murah lagi. Oke. Dicip aja dulu chef biar makin penasaran, siap. Oke ya. Costnya ini adalah untuk 4 box itu 61.800, sudah termasuk operasional dan juga kemasan. Chef, per satu boxnya itu berapa sih modalnya? Per satu boxnya itu modal cuma 15.450 rupiah. Taruhlah 15.500 lah ya. Dan dijual kalau 23.000 per satu boxnya itu 23.000 sekian, itu untungnya 50% ya.
Saya beli dengan kemasan yang sama itu sekitar 35 atau 40, saya lupa atau antara segitu. Saya datang COD. Saya datang COD. Ya harga, ya rasanya seperti itulah. Kalau ini kan sudah saya pastiin ini enak gitu. Oke ya. Untuk yang costnya ini 61.800 untuk 4 box. Per satu box itu modalnya cuma 15.450 rupiah estimasinya. Harga jualnya kalau 50% marginnya kita ambil adalah 23.100 sekian. Itu untuk 50%. Kalau untuk modal bahannya aja sih murah Bu. Untuk 4 box ini cuma 44.200. Oh, detail kita mah ada hitungan costnya. Oh. Ya, kenapa saya penting mencantumkan estimasi cost kalkulasi ini? Yang pertama, ibu-ibu juga menyaksikan demo dari Bella itu nggak sia-sia, nggak cuma hanya melihat resepnya jadi seperti apa. Jadi ibu-ibu juga tahu gambarannya kira-kira untuk jadikan bisnis ini berapa sih idealnya untuk dijual gitu kan. Kemudian juga kalau misalkan kira-kira ibu pangsa pasar masuk di sekitaran ibu, wah ini sekitar, kayaknya laku nih, ada yang jual sekian, gue masih bisa jual sekian nih, bolehlah dibikin. Nah, jadi ibu juga udah tahu gambarannya. Jangan nanti ibu bikin hitung-hitung itu, ternyata nggak masuk dijual sekian, kan sia-sia, oke? Murah ingat ibu-ibu, murah bukan berarti murahan. Murah tapi bisa tambah dengan mewah, itu tergantung kreasi kita, oke? Kita akan lihat. Ini sudah set. Kita kasih atasnya tampilannya adalah menggunakan biskuit Marie. Ada yang difoto kadang sampai penuh gitu. Kalau saya sih yang real aja. Jadi kadang yang untuk tampilan cantik penuh gitu, saya mikir nanti ditutup gimana ya. Nah, kalau saya masih bisa ditutup. Toh. Dia bukan hoax, bukan kaleng-kaleng. Sedikit saya kasih taburan biskuit Marie di bagian pinggirnya biar tidak hampa. Nah, ini dia coklat Marie Box. Oke ya, jelas ya. Jadi gini, bedanya apa sih bedanya Bella coklat dengan produk lain ketika demo, yaitu dia kalau saya selalu ngasih sesuatu hal yang memang tidak sia-sia gitu, dalam artian dalam menyaksikan demo banyak banget demo tuh resep berkeliaran banyak banget, tinggal searching di YouTube banyak. Tapi kan kita nggak tahu misalkan itu berapa sih harganya, kita hitung sendiri. Tapi setidaknya kami ataupun saya mengasih estimasi harga supaya ibu-ibu berani mencoba gitu. Jadi tidak hanya mengumpulkan resep nonton, jadi berani dia mencoba seperti itu ya. Ini resep dari saya untuk challenge minggu depannya. Minggu depan saya membuat tantangan buat saya sebenarnya membuat baby macaron. Baby macaron ini namanya juga baby ya, jadi kecil. Saya insya Allah menggunakan oven gas biasa, oven gas rumahan nih boleh dibilang. Kenapa oven gas yang biasa saya pakai? Karena itu dia macaron itu saya bilang tadi yang saya katakan dari awal, gampang susah, bukan gampang susah ya. Banyak chef profesional pun kalau boleh jujur nih ya, itu membuat macaron misalkan bikin 10 ya jadi cuma 7, 3-nya nggak bagus. Kadang bikin 10, 5-nya bagus, 5-nya nggak bagus gitu ya. Bukan nggak jadi tapi nggak bagus seperti itu. Nah makanya nanti saya akan membuat demo baby macaron ini dengan trik yang sedikit simpel, mengurangi angka kegagalannya sedikit lah. Bukan berarti nggak gagal lah, nanti ada mengurangi angka kegagalannya sedikit. Yang pastinya kita menggunakan produk Bella Spread kita dan juga apa ya, macam-macam variannya nanti. Nah ini dia yang bingung dia si Ecik nih, nggak punya oven bikin macaron. Kalau boleh tahu Bu, macaron itu memang dia spesifikasinya harus memang detail. Macaron ini dibuatnya dia harus menggunakan oven yang ada blowernya sehingga dia timbul kaki-kakinya itu sempurna. Yang harusnya sih seperti itu. Kadang ada yang menggunakan oven gas, oven listrik juga. Mereka menggunakan trik sendiri-sendiri, ya.
Untuk challenge minggu depan adalah kira-kira saya membuat makarun menggunakan metode apa ya? Menggunakan metode apa? Dan juga nggak usah dah. Ada dulu, saya mikir dulu. Oh, oven tangkring nih Bu nih. Oven tangkring itu saya nggak ngejamin ya. Kalau masalah bisa pasti bisa, tapi bagus atau enggak itu saya nggak tahu. Challenge minggu depan adalah apa Mister? Challenge minggu depan saya gini dah. Saya juga akan membuat nanti bikin resep odading lagi viral. Bikin resep odading isiannya menggunakan bela spread kita ya. Nih, banyak tuh ada 5. Bikin resep odading. Kalau misalkan nggak tahu odading itu apa, ini lagi viral banget kok. Saya sempat wah gitu kan. Loh. Itu makanan atau jajanan kesukaan saya waktu kecil, bahkan jadi biasanya 2 atau abang-abang jual sama yang spiral sama odading gitu. Saya mikir di odading itu apa gitu. Ternyata odading itu oh ini gitu. Jadi saya juga pengen trial bikin odading yang enak pakai menggunakan produk Bella. Tolong buat challenge-nya nih untuk minggu depan membuat odading. Search di Google ya, Chef? Ya, nanti search di Google lah resepnya. Pokoknya odading apa sih, Chef? Gitu. Silakan cari sendiri. Pokoknya lagi viral kok, viral banget. Membuat odading tapi menggunakan isiannya menggunakan produk Bella Spread ya. Nanti di tag ke Instagramnya Bella, kemudian kasih hashtag odading Bella coklat gitu. Odading tuh digoreng ya, Chef? Nggak pakai oven kan? Nggak pakai oven. Kenapa saya kasih challenge ini? Karena gampang dan lagi viral juga kok ini. Lagi viral, gampang kok, nggak perlu oven ini mah. Ayo yang mau ikutan silakan. Saya tetap pilih 3 pemenang aja. Saya pilih 3 pemenang. Nanti saya akan lihat bener nggak nih bikinnya pakai resep ini segala macam. Ingat menggunakan produk spread Bella ya. Ini ada 5 nih. Isiannya menggunakan spread Bella. Nanti saya akan lihat. Jangan lupa tampilannya juga diperhatikan gitu. Enak tapi tampilannya nggak menarik, itu kadang kan tidak menjual juga ya. Bahkan ada di mall-mall tuh kan tampilannya bagus, mohon maaf, ada rasanya juga kurang enak. Ada yang tampilannya biasa tapi dirasanya juga enak juga ada. Tapi tetap yang pertama ada tampilan. Oke, challenge untuk minggu depan terakhir tanggal 22 September jam 00.00 kita close. Ingat jangan lupa di tag ke Instagramnya @bella.coklatdolphin. Jadi jangan cuma di hashtag doang tapi di tag juga ke Instagramnya kami ya. Yaitu challenge-nya membuat odading menggunakan isian Bella Spread. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan atas segala kata-kata saya yang kurang berkenan. Tidak ada maksud untuk membuli atau juga melecehkan. Untuk pesan dari saya, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada, selalu menggunakan masker jika keluar rumah dan juga bepergian. Tapi kalau misalkan dirasa nggak begitu penting, lebih baik di rumah aja. Karena kasus COVID ini belum tuntas. Tapi saya tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan juga kita tetap bisa beraktivitas seperti semula. Dan saya doakan kepada teman-teman yang terkena virus COVID, semoga cepat sembuh, dikuatkan untuk keluarganya, dan juga tetap berakhir COVID ini. Saya tidak pakai masker karena saya jaraknya jauh dengan Mister, dan Mister pakai masker ya. Karena saya lagi live, tapi saya kalau misalnya bertemu orang, saya menggunakan masker. Saya menggunakan masker. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk menyaksikan demo live dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.